Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bunga Putri Ariwijaya dengan NIM 01 22 1052 untuk memenuhi tugas ekonomi manajerial. Di sini saya mau menjelaskan materi sifat dan lingkup ekonomi manajerial. Daripada lama-lama, yuk simak pada penjelasannya. Pertama-tama, kita bahas tentang ruang lingkup ekonomi manajerial. Perusahaan merupakan organisasi yang mengombinasikan dan mengoordinasikan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan produk dan atau jasa untuk dijual. Maka, seorang manajer perusahaan dituntut untuk membuat keputusan yang sesuai agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan metodologi ekonomi manajerial dalam mengatasi pengambilan keputusan perusahaan ekonomi manajerial, menetapkan teori dan metode ekonomi dalam bisnis, dan mengambil keputusan administratif. Keuntungan menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan dan berkelanjutan perusahaan di masa yang mendatang. Oleh karena itu, manajer harus mampu mengambil keputusan yang tepat dari berbagai alternatif keputusan yang tersedia berdasarkan pada langkah-langkah dasar pengambilan keputusan. Dalam hal ini, ekonomi manajerial memberikan tuntunan bagi pengelola organisasi untuk pengambilan keputusan yang mengarahkan pada efisiensi penggunaan sumber daya. Materi kedua, saya akan menjelaskan tentang teori perusahaan. Teori ekonomi yang digunakan dalam ekonomi manajerial yaitu teori mikroekonomi dan teori makroekonomi. Teori perusahaan, sebuah perusahaan bisnis adalah kombinasi antara orang dan aset fisik, keuangan, dan informasi, teknis, pemasaran, koordinatif, dan lain-lain. Teori perusahaan memandang perusahaan memiliki maksimasi laba jangka pendek sebagai sasaran utama model dasar awal. Model lengkap sasaran utama perusahaan sebagai maksimasi nilai yang diharapkan mencangkup ketidakpastian dan dimensi waktu. Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai sekarang dari arus kas bersih perusahaan yang diharapkan di masa mendatang. Nilai sekarang adalah nilai laba masa mendatang yang diharapkan yang didiskonto kembali ke saat ini dengan suku bunga yang sesuai. Jika keuntungan rendah atau negatif pada sebuah industri menunjukkan pembeli menginginkan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan yang dihasilkan industri. Materi yang terakhir yaitu tentang sifat dan laba rugi. Untuk sifat dan laba, definisi laba sama dengan penerimaan dikurangi biaya laba bisnis. Business profit sama dengan penerimaan dikurangi biaya akuntansi atau biaya eksplisit. Economic profit sama dengan penerimaan dikurangi biaya eksplisit dan biaya implisit. Contoh, sebuah perusahaan melaporkan laba bisnisnya sebesar 30 juta per bulan. Tetapi sebenarnya yang pengusaha dapat peroleh yaitu sebesar 35 juta per bulan dari bekerja di perusahaan lain dan modalnya bisa menghasilkan sebesar 15 juta per bulan jika diinvestasikan di bisnis lain. Untuk teori laba dapat dibagi menjadi 5, yaitu pertama, teori laba dalam menghadapi resiko, yaitu laba di atas normal dibutuhkan agar bertahan di industri yang beresiko tinggi, seperti pengeboran minyak. Kedua, laba karena gesekan, yaitu laba karena adanya gangguan pada keseimbangan jangka panjang. Ketiga, teori laba monopoli, yaitu laba karena monopoli membatasi output dan mengenakan harga yang tinggi.
Keempat, teori laba inovasi, yaitu laba karena adanya inovasi yang berhasil. Kelima, teori laba efisiensi manajerial, yaitu laba karena perusahaan efisien. Untuk fungsi laba, pertama, laba merupakan tanda yang memandu alokasi sumber daya masyarakat. Laba yang tinggi di suatu industri merupakan tanda bahwa pembeli menginginkan lebih banyak produk yang dihasilkan oleh industri tersebut. Laba rendah atau negatif dalam suatu industri merupakan tanda bahwa pembeli menginginkan lebih sedikit produk yang dihasilkan oleh industri tersebut. Baik, penjelasan pada materi sifat dan ruang lingkup ekonomi manajerial saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.